Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini kita bisa bersama kembali. Mudah-mudahan bersama kita dalam kajian ini kelak Allah membersamakan kita di surga-Nya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat Kolbun Salim dimanapun berada, pada siang ini kita akan membicarakan tentang kubur adalah tempat persinggahan pertama kita. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan bunyi hadisnya begini. Ditulis oleh salah seorang ulama, penulis kitab Hadimul Laddad, Abu Islam Ahmad bin Ali. Di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal qabrah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afda'u minhu. Ya. Jadi kata Rasulullah, innal qabr, sesungguhnya kubur. Baik. Saya ulangi. Innal qabra, sesungguhnya kubur itu, awwalu manzilin min manazilil akhirah, adalah tempat persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan-persinggahan kelak di akhirat. Saya ulangi, kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan-persinggahan kita kelak di akhirat. Lalu kata Rasulullah, fa in naja minhu, maka jika kalian sukses dari kubur itu, ya, jika kita selamat dari kubur, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan atau persinggahan setelah kubur itu ba'dahu aisar, yaitu jauh lebih ringan. Jadi kalau kita sukses dari kubur, maka setelahnya jauh lebih ringan. Wa illam yanju, jika kita tidak sukses atau tidak selamat minhu dari kubur, fama ba'dahu asyad, maka pada persinggahan selanjutnya, pada perjalanan selanjutnya adalah jauh asyad, lebih mengerikan, lebih dahsyat, ya, lebih berat kembali. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kata sahabat, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu mandaran qattu illa al-qabru afda'u minhu. Aku tidak melihat satu pemandangan pun, ya, kecuali, maksudnya adalah kecuali yang paling buruk adalah kubur. Aku tidak melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan, lebih buruk kecuali ya kubur. Nah, tentu kita semua ingin terhindar
daripada siksa kubur. Oleh karenanya kita selain ada usaha maksimal, kita selalu berdoa kepada Allah. Dalam tasyahud akhir kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Rabb, min azabil qabri, dari azab kubur. Karena memang kata Rasul, kubur ini adalah persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan-persinggahan kita kelak di akhirat. Dan kalau kita sukses, fa inna minhu, jika sukses dari alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka pada perjalanan selanjutnya itu jauh lebih ringan. Wa illam yanju, tapi jika kita tidak berhasil, tidak sukses di kubur, fama ba'dahu asyad, maka pada perjalanan selanjutnya jauh lebih berat. Wa ma ra'aitu wa sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan saya mendengar Rasul bersabda, kata sahabat, ma ra'aitu mandaran qattu illa al-qabr afdha minhu. Dan aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang jauh lebih mengerikan melebihi pemandangan alam kubur. Tentu sahabat Qalbun Salim, kita semua ingin selamat. Dan itu ditentukan kita berada di dunia ini. Ya, ditentukan kita berada di dunia ini. Selain kita berdoa, minta agar kita dijauhkan dari siksa kubur, tentu kita juga harus berdoa agar di penghujung hidup kita ini, ya, kita wafat dalam keadaan husnul khatim. Karena sesungguhnya memang tidak ada manusia yang selalu benar. Dari perjalanan awalnya sampai wafatnya selalu benar, itu tidak mungkin ada. Orang Arab sering berkata dalam pepatahnya, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah, juga tempatnya lupa. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah tidak bersalah, dan tidak ada pula manusia yang tidak pernah lupa. Seluruh manusia pernah bersalah dan seluruh manusia pernah lupa. Oleh karenanya Allah Maha sayang kepada kita, sehingga Allah membuka pintu-pintu maaf atas hilaf dan salah kita. Nah, tentu kita ingin di akhir umur kita, di penghujung hidup kita kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, husnul khatim. Karenanya kita diajarkan satu doa, misalnya di dalam Al-Quran pada surah ke-7 kalau tidak salah ya, ayat 126, di situ terselip doa surat ke-7 ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Surat Al-A'raf ayat 126, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu. Seperti ini. Ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ya Allah Rabb kami, afrigh alaina sabran, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Seorang ulama berkata, Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi rahimahullah, beliau menyampaikan sabar itu kepada 3 hal. Ya, sabar itu kepada 3 hal. Yang pertama, kita diajarkan untuk sabar terhadap perintah-perintah Allah. Perintah Allah ini banyak. Banyak sekali. Tentu kita tidak bisa melakukan seluruhnya, ya, secara maksimal. Tapi kita berusaha untuk bisa melakukannya. Karena itu kita sabar terhadap perintah Allah. Kalau tidak ada kesabaran kita terhadap perintah Allah, kita mungkin tidak akan melakukannya. Siang hari ini saja, tentu tidur lebih nyaman. Tapi kita hadir dalam kajian, apalagi bentuknya online seperti ini, yang mungkin rasa kantuk kita luar biasa. Tapi kita sabar untuk tetap berada dalam kajian ini. Sabar terhadap perintah Allah. Yang kedua, kita diajarkan untuk sabar terhadap segala larangan-larangan Allah. Larangan Allah pun banyak sekali. Tak ada sabar bagi kita
maka kita akan terus terjerembab dan kita terus akan melakukan apa yang menjadi larangan Allah. Yang ketiga, kita sabar terhadap takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Saya sering berkata, tentu menukil para ulama, tidak semua takdir yang Allah tentukan buat kita sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir yang Allah berikan pada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Saya ulangi, tidak semua takdir yang Allah tentukan buat kita sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir yang Allah berikan buat kita adalah yang terbaik buat kita. Karenanya kesabaran itu menjadi penting. Baik, watawaffana muslimin. Ya Allah, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepadamu. Nah, kita minta kepada Allah agar kelak kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kita minta itu kepada Allah. Demi Allah, sahabat, kita tidak tahu dalam perjalanan panjang hidup kita ini, kita terus berada dalam kebaikan. Karenanya kita minta kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan berpasrah diri, dalam keadaan muslim, dalam keadaan benar. Kita seringkali melihat, mendengar banyak orang yang baik, lalu kemudian di ujung hayatnya mati dalam keadaan su'ul khatim, dalam keadaan tidak baik. Bahkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus sampai akhir hayat kami. Ini doa yang diajarkan ya di dalam Al-Qur'an pada surah surah ke-7 ayat 126. Ada doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mari saya yakin semua sahabat qalbun salim memahami doa ini. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Saya ulangi. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fihi. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya. Sahabat, kemarin saya sudah sampaikan, tidak akan pernah bergeming kaki manusia. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bergeming kaki manusia kelak di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah 4 hal. Yang pertama adalah tentang umur, kemana dihabiskan. Kalau kita tidak menghabiskan seluruh umur kita dari lahir, dari akil balik sampai kita wafat, setidaknya kita minta kepada Allah. Kalau di waktu lalu kami tidak baik, ya Allah, kami tak gunakan umur ini dengan baik, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya. Setidaknya di penghujungnya, ya Allah, sehingga saya bisa beramal soleh penghujung akhir hidup saya. Dan saya bisa bertaubat atas khilaf saya selama hidup saya. Lalu saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Jangan sampai umur yang Allah berikan ini
lalu kemudian kita tidak gunakan untuk kebaikan, dan akhirnya kelak kita menyesal, karena umur yang Allah berikan kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah ke-35 ayat 37. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Surat Fatir ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, tidak seperti yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang dolim tidak ada seorang penolong pun. Mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini. Na'mal salihan, kalau kau keluarkan kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang dulu telah kami lakukan. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberi umur panjang untuk berpikir, bagi orang yang mau berpikir. Karena itu kita mohon kepada Allah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah ya sebaik-baik umurku di akhirnya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya ya Allah. Aku meninggal dalam keadaan berbuat baik. Aku wafat sudah bertobat atas hilaf dan salahku di masa lalu. Wa khaira amali khawatimuhu. Doa tadi itu boleh ditampilkan agar sahabat-sahabat Qalbun Salim yang lain bisa mengcapture lalu kemudian bisa diamalkan. Ya. Kita jangan terlalu pede dengan apa yang kita lakukan sementara kita tidak berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian wa khaira amali khawatimah. Ya, dan kita juga minta kepada Allah dan sebaik-baik amalku pada penghujungnya. Kalau aku dulu tidak baik, ya Allah jadikan di penghujung akhir hidupku aku beramal baik, aku mendekat kepadamu, aku jauh dari perbuatan maksiat, aku tegakkan salat, aku menjadi orang yang dermawan. Kalau dulu semua itu tidak aku lakukan, wa khaira amali khawatimah, ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku di penghujungnya ya Allah. Lalu kemudian wa khaira ayyami yauma alqaka fi, dan jadikanlah hari terbaikku ya Allah, yaitu hari ketika aku berjumpa denganmu ya Rabb. Kita minta, kita mohon kepada Allah agar kelak saat kita wafat husnul khotimah, kita berada dalam kubur, tentu dalam kubur yang sangat baik, sebagaimana kemarin Anda sampaikan dalam satu hadis ya, dikatakan buat orang-orang yang saleh, orang-orang muslim yang baik, ketika dia berada di dalam kubur, Allah serukan ya dari langit dengan seruan yang sangat amat luar biasa. Fayunadi munadi minas sama, maka diseru oleh Allah sang maha penyeru dari langit. Apa? An sadaqa abdi, sungguh hambaku itu benar. Ketika ditanya di dalam kuburnya, fafrishuhu minal jannah, hamparkan untuknya permadani surga di kuburnya. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan kepadanya pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah kepadanya, baginya, pintu yang tembus ke surga. Karena itu kala Nabi bersabda, fayatihi min rauhiha wa tibiha, lalu kemudian keluarlah aroma yang sangat wangi ketika dibukakan pintu yang tembus ke surga.
dan suasana cuaca yang sangat nyaman. Tidak cukup di situ. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Wa yufsahu, dan diluaskan, dilapangkan, lahu bagi orang mukmin, fi qabrihi, di kuburnya, madda basarihi, yang luasnya kubur itu sejauh mata memandang. Karena itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya. Ya Allah, wa khairu amali khawatimu, dan jadikanlah sebaik-baik amalku di penghujungnya. Wa khaira ayyami yauma alqaka fi, dan jadikanlah juga ya Allah sebaik-baik hari-hariku adalah dari pertemuanku denganmu. Ini kita mohon kepada Allah. Minta kepada Allah agar kelak dikubur kita mendapatkan keindahan. Belum saya sampaikan tentang kuburnya. Karena ini yang terpenting, kita minta dulu kepada Allah. Kemudian ada doa lain. Kita sering kali mendengar doa ini. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'at. Kita sering kali mendengar doa itu kan. Rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Allah, Rabb kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbakti kepadamu. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Ya Allah, wahai Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami. Wala tukhzina yawmal qiyamah, dan jangan Kau hinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Nah, kita selalu minta kepada Allah demikian. Nah, sahabat yang saya muliakan dan semoga Allah merahmati, sebelum kuburnya saya bicarakan, kita selain berdoa, kita ingin wafat kita tentu nanti husnul khatimah, lalu kemudian kita masuk kubur dalam keadaan baik, dicabut ruh kita dalam keadaan baik, ketika di dalam kubur kita dalam keadaan baik. Karena itu tentu kita tidak berhenti dalam doa saja. Maka kemudian teman-teman sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, kita lihat bagaimana caranya agar kita selalu baik dan ketika mati kita dalam keadaan baik. Selain doa itu, tentu harus diikuti dengan usaha. Tentu harus diikuti dengan usaha. Nah, ini doa yang tadi ya. Rabbana innana sami'na. Bukan. Ya, bukan itu yang tadi Ana baca, tapi ini juga boleh dengan redaksi yang lain ya. Ya, ini. Baik. Itu Quran ya. Ini ayat-ayat Quran ya. Ini tentu dalam surat Ali Imran ya. Bisa di apa namanya di foto ya, itu doa-doa yang tadi Anda sampaikan, karena ini doa dari Al-Quran ya. Tadi saya sampaikan juga dari sunnah ya, karena doa yang terbaik itu yang berangkat dari Quran dan dari hadis. Tentu kita tidak dilarang berdoa dengan doa kita sendiri ya, yang tidak ada kekhususan ya. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat Qalbun Salim, ya selain kita berdoa, saya ingin mengajak semoga wafat kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka yang pertama kita lakukan dalam hidup ini, satu, hendaklah kita konsisten ya dalam mengerjakan amal saleh. Hendaklah kita konsisten dalam mengerjakan amal saleh. Ya. Bahkan dikatakan Allah cinta
ya, kepada amal yang terus-menerus. Wa in qallah, walaupun sedikit, tapi ada kontinuitas. Allah cinta kepada amal yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Daripada kita kemudian beramal, mohon maaf ya, ini canda, seperti orang marah-marah. Hari ini kita baca Quran 3 juz. Baru kemudian kita baca lagi 6 bulan yang akan datang. Tidak demikian sahabat. Bacalah setiap hari misalnya 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar. Tapi ada konsistensi. Ayo kita konsisten. Dan saat futur, kita paksa diri kita. Saat kita mulai enggan, mulai lemah, kita harus paksa diri kita. Karena siapa yang akan memaksa diri kita kalau bukan kita sendiri? Ayo, maka itu konsisten. Karena itu yang menjadi harapan kita. Dan itu sebaik-baik di hadapan Allah. Quran surat 18 ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Surat Al-Kahfi ayat ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta, anak hanyalah perhiasan dunia. Amal saleh yang terus-menerus kita lakukan adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah. Serta sebaik-baik untuk menjadi harapan kita. Kita tidak bisa berharap dengan apapun. Itu dengan amal soleh kita. Itu yang pertama. Ayo kita belajar konsisten dalam mengamalkan kebaikan di muka bumi ini. Kalau kita sudah mulai ada rasa futur, malas, enggan, paksa diri kita. Paksa. Jangan kalahkan oleh nafsu kita dan jangan kalahkan oleh setan yang sengaja untuk menjerumuskan diri kita. Paksa. Jangan pernah berkata, lebih baik saya tidak beramal daripada terpaksa. Tidak. Paksa. Karena yang bisa memaksa kita hanya diri kita. Jangan pernah ada kata. Jangan pernah ada kata, saya lebih baik tidak beramal jika terpaksa. Tidak. Lakukan. Karena orang menjadi habit, menjadi kebiasaan jika dibiasakan dengan maksa dirinya sendiri. Paksa, nanti lama-lama jadi biasa. Setelah biasa, lama-lama kemudian menjadi kebutuhan. Lama-lama jadi kerinduan. Baik, kemudian yang kedua, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya muliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan. Jadi kalau yang pertama, ayo kita selalu konsisten dalam beribadah. Yang kedua, jangan pernah berhenti bertobat. Baca istighfar setiap hari. Kemudian datang kepada Allah untuk bertobat. Karena terlalu banyak perkara dosa yang kita lakukan selama ini. Terlalu banyak khilaf dan keliru yang kita lakukan selama ini. Karena itu, jangan pernah berhenti beristighfar. Jangan pernah berhenti bertaubat. Nabi yang dijamin surga, dimaafkan dosa masa lampaunya dan masa yang akan datang. Nabi beristighfar kepada Allah. Wallahi kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah SAW. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Datang kepada Allah. Kemudian selanjutnya apa? Selain itu, ayo terus kita berbaik sangka kepada Allah. Terus berbaik sangka kepada Allah. Ya, bahwa cinta Allah kepada kita melebihi segalanya, melebihi murkanya, bahwa Allah sangat cinta kepada kita. Nah, kita harus terus berbaik sangka. Nah, kemudian yang terakhir, ya ayo kita berusaha menghindari kematian su'ul khotimah dengan apa? Dengan jangan biasakan berada di tempat yang tidak baik. Jangan pernah mau melakukan ketidakbaikan sekuat tenaga. Ya, hindari kematian su'ul khatimah. Ya, hindari. Karena dengan menghindari
Bagaimana kalau nanti saya mati dalam keadaan berbuat dosa? Bagaimana kalau saya mati dalam keadaan ngomongin orang, membicarakan orang, berriba? Bagaimana kalau saya mati dalam keadaan begini, begini, begini? Hindari kematian su'ul khatimah. Ya, semoga kita lah wafatnya husnul khotimah dan kita berada di dalam kubur, maka ikhwani wa ikhwati fillah, kita berada dalam kubur yang baik. Baik, kita masuk ya tentang apa yang akan terjadi di dalam kubur. Yang pertama, ini hadisnya agak mirip-mirip, tapi saya bacakan satu persatu. Yang pertama, saya bacakan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya begini. Yang pertama, tentang keadaan di kubur. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha an-nabiy Muhammad fa amma al-mu'minu fayaqul ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayaqulu lahu undur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Wa amma al-kafir aw al-munafiq fayaqul wa amma al-kafiru aw al-munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu fihi فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقه من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis pertama tentang bagaimana keadaan orang berada di dalam kubur ketika baru saja diletakkan di kubur. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Idza wudi'a fi qabrihi, lalu diletakkan di dalam kuburnya. Seorang hamba yang sudah wafat kemudian diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, lalu kemudian sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya yang mengantar telah berpaling darinya. Dikuburkan, lalu kemudian diuruk. Lalu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mungkin suami, istri, anak kita, pergi meninggalkan kita. Dikubur. Wa la yasma'u qur'ani alihim. Dan seorang hamba yang dikubur itu ketika ditinggal oleh saudaranya, oleh sahabatnya, la yasma'u qur'ani alihim. Dia mendengar suara langkah kaki-kaki mereka yang telah meninggalkan di kuburnya itu. Bayangkan, saudaraku, sahabat, kita wafat, lalu kita berada di dalam kubur. Tentu kita diantar oleh saudara kita, orang tua, istri, suami, anak, dan sahabat-sahabat kita. Lalu kita dimasukkan ke dalam kubur sendirian. Yang kubur berkata, ana baitud dud, saya rumah belatu. Wa ana baitud turab, saya rumah tanah. Wa ana baitul wahdah, saya rumah kesunyian, kesendirian. Nah, ketika kita sudah ada di dalam kubur itu, lalu saudara-saudara kita meninggalkan kita, dan kita mendengar langkah kaki saudara sahabat kita meninggalkan kita dalam kesendirian. Saat itulah, atahu malakan, datanglah kepada hamba itu dua malaikat. Fayuq'idanihi, maka didudukkanlah hamba ini dari dalam kuburnya oleh dua malaikat. Didudukkan. Fayakulan. Setelah didudukkan, kemudian dua malaikat itu bertanya. Kepada siapa? Kepada hamba yang tadi dikubur. Apa pertanyaannya? Ma kunta taqulu fi hadin nabiyyi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu katakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Lalu, fa'ammal mu'min, jika hamba yang dikubur itu adalah orang mukmin, fayaqul, dia menjawab, asyhadu, saya bersaksi, annahu, sesungguhnya dia Nabi Muhammad, Abdullah, adalah hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, setelah hamba yang ada di dalam kubur itu menjawab dengan jawaban bersaksi, sesungguhnya Nabi Muhammad hamba, dan dikatakan kepada hamba itu, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat dudukmu, kepada tempat dudukmu dari neraka. Lihatlah tempat dudukmu di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, dan Allah telah menggantikannya. Allah telah menggantikannya untukmu tempat duduk di surga. Dilihat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi kemudian bersabda, fayarahuma jami'an, lalu hamba yang dikubur itu melihat kedua-duanya sekaligus, tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Dilihat keduanya. Betapa perbedaan yang sangat luar biasa. Betapa perbedaan yang sangat luar biasa tentang di surga dan di neraka. Dia lihat keduanya. Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Wa ammal kafir, adapun orang yang kafir, awil munafik, dan orang munafik, fayaqul, ditanyakan kepadanya, dia berkata, fayaqulu, orang kafir dan orang munafik, ketika ditanya oleh malaikat di kuburnya tentang Rasulullah, dia katakan, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu, saya telah berkata, ma yaqulun nas, seperti yang dikatakan manusia fihi, di dunia. Fayuqalu, maka ketika orang kafir dan orang munafik itu di dalam kuburnya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang siapa Rasulullah, dan ingat, yang menjawab bukan lisan kita. Lalu kemudian ditanyakan, la daraita, apakah kamu benar-benar tidak tahu sama sekali? Wala talait, dan apakah kamu tidak membaca Al-Quran dan tidak membaca As-Sunnah? Dia tidak bisa menjawab apa-apa, orang kafir dan orang munafik. Apa kemudian yang terjadi di kubur? Thumma yudrabu, kemudian dipukul orang kafir dan orang munafik ini, bimitrakihi, dengan gada, min hadidin, yang terbuat dari besi, dorbatan, sekali pukulan saja, baina udunai, di antara kedua telinganya, di sini dipukul dengan gada yang terbuat dari besi di antara kedua telinganya. Lalu apa yang terjadi? Fayasihu, dia berteriak kesakitan, sayhatan, dengan satu teriakan, yasma'uha mayyalihi illa thaqalain, yang didengar oleh seluruh makhluk dari ujung timur sampai ujung barat, kecuali oleh dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Begitulah keadaan di dalam kubur. Perbedaan antara orang beriman dan orang kafir dan orang munafik. Sebelum itu saya ingin sampaikan, siapa kafir? Adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Adalah kafir. Orang yang ingkar kepada Allah. Lalu munafik yang dimaksud adalah, pada konteks ini, munafik itu ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Saya ulangi, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Yang dimaksud ini adalah munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi, yaitu munafik secara kepercayaan, i'tiqad,
yang memang dia sama sekali tidak percaya kepada Allah, tidak percaya malaikat, tidak percaya nabi, tidak percaya kitab, bahkan tidak percaya kepada qada dan qadar. Ya, ya itu munafik i'tiqadi. Ada yang munafik amali. Secara i'tiqad, keyakinan, dia tidak munafik. Dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Rasulullah. Percaya Quran, percaya kiamat, dan seterusnya. Tapi amalnya ini kemudian amal munafik. Ya, munafik amali, amalnya yang munafik. Sebagaimana dikatakan, janji orang munafik itu tandanya 3. Kalau bicara dusta. Nah ini amali. Kalau janji khianat. Kalau dipercaya nggak bisa. Itulah munafik amali. Ya, ada yang orang munafik i'tiqadi, maka keamalnya juga buruk. Ada orang yang i'tiqadnya dia tidak munafik, tapi amalnya yang dia munafik. Maka yang dimaksud tadi adalah munafik i'tiqadi. Sama dengan yang digambarkan dalam Quran pada surat ke-4 ayat 145, mereka akan berada di kerak neraka, itu adalah bagi munafik i'tiqadi. Quran surat ke-4 145. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Walan tajida nasira. Surat An-Nisa ayat ke-145. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sesungguhnya orang munafik akan berada di kerak api neraka. Neraka asfal yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira. Dan sekali-kali tidak ada seorang penolong pun bagi orang munafik. Berbeda. Kalau orang mukmin, dia akan masuk surga. Orang mukmin akan masuk surga. Ya, walaupun nanti kemudian dia mampir di neraka. Baik, itu dalil pertama tentang alam kubur. Dalil yang kedua, saya akan bacakan tentang alam kubur. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi Hasan Gharib, dan juga Ibnu Hibban. Idza kubiral mayyitu aw qala ini hadisnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Idza kubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir fayaqulan ma kunta تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يبسه له في قبره 70 ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مجئه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فالتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها مؤذبا حتى يبعثه الله من مجعه ذلك. Ini hadis kedua tentang keadaan di dalam kubur. Ya, maka
kalau kita melihat beberapa hal tentang kubur ini, ya, sahabat Utsman ibnu Affan ketika diceritakan tentang kubur, beliau itu selalu menangis sampai air mata beliau membasahi jenggot beliau yang panjang. Bagaimana tidak? Coba kita renungkan. Idza kubiral mayyit, ketika dikubur seorang mayat, ketika dikubur seorang mayat. Atau qala ahadukum, atau dikatakan datang atahu malakan, datanglah dua malaikat kepada mayat itu, yang malaikatnya aswadani azzaraqan, yang kedua malaikat itu, ya, mohon maaf, ya, datang kedua malaikat, yang kedua malaikat itu azraq, apa, aswadan, hitam, ya. Malaikatnya itu kulitnya hitam, azraqan, legam. Jadi hitam legam, mengerikan. Yuqalu li ahadihima, dikatakan kepada salah satu keduanya al-munkar. Malaikat itu bernama malaikat munkar. Walil akhar, dan yang satu bernama malaikat an-nakir. Jadi ketika mayat itu dikubur, datanglah dua malaikat al-munkar dan nakir. Fayakulan, lalu kedua malaikat ini bertanya, ma kunta taqulu fi hadar rajul, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, tentang Nabi Muhammad SAW. Fayaqulu, jika dia orang mukmin, maka dia akan menjawab, ya, huwa Abdullah, dia adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Lalu kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Fayakulan, lalu dua malaikat itu berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Sungguh aku telah mengetahui bahwa engkau akan berkata seperti ini. Karena memang tanda orang beriman dan orang tidak beriman itu nampak sekali. Kemudian apa yang terjadi setelah ditanya itu? Dan orang mukmin itu menjawab dengan baik, dengan bersyahadat. Lalu kemudian yang terjadi apa? Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Thumma, kemudian yufsahu, diluaskan, lahu, bagi orang mukmin itu, fi qabrihi, di kuburnya, sab'una zira'an min sab'in, yaitu sejauh 70 hasta. Jadi dalam hadis yang lain sejauh mata memandang, dalam hadis ini 70 hasta. Kedua-duanya benar. Jadi diluaskan kubur itu sejauh 70 hasta. Bayangkan, kita tidak adalah yang terkaya di Indonesia ini yang mempunyai kamar yang luasnya 70 hasta. Ini dikubur. Maka jangan pernah berendah diri karena kita tidak cukup kaya dalam soal harta, tidak cukup beruntung seperti orang-orang lain. Demi Allah, ridholah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Teruslah berbuat baik. Allah janjikan pada kehidupan abadi, yaitu tempat yang luas. Tempat yang luas. Kemudian apalagi yang terjadi setelah itu? Thumma yanawwaru lahu fihi. Kemudian diberikan cahaya di dalam kuburnya oleh Allah. Diberikan cahaya di kuburnya. Kubur diluaskan oleh Allah seluas 70 hasta. Lalu kemudian diberikan cahaya oleh Allah di kuburnya. Kemudian setelah itu, thumma yuqalu lahu. Kemudian dikatakan kepada orang mukmin yang wafat tadi, setelah kubur diluaskan, setelah diberi cahaya, dikatakan apa? Nam, tidurlah engkau. Maka ada gambaran dalam hadis lain, orang yang berada di dalam kubur jika dia orang beriman, seperti tidur nyenyak dengan mimpi yang indah. Lalu kelak dibangkitkan pada hari ketika hari kebangkitan. Nah, sebelum dia tidur, ditidurkan, kemudian fayaqul, dia berkata, orang mukmin yang sudah wafat ini kepada malaikat, apa kata dia? Arji'u ila akhli.
tolong kembalikan aku ke keluargaku. Arji'u ila ahli, tolong kembalikan aku ke keluargaku. Fa'ukhbiruhum, maka akan saya kabarkan kepada mereka. Apa yang akan dia kabarkan? Bahwa di kubur itu enak, di kubur itu nikmat. Asal kau bekali hidupmu di dunia ini dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Apakah diperkenankan dia datang ke keluarganya? Lah, maka orang yang berkata bahwa orang yang baru wafat 40 hari, ruhnya masih di rumah, tentu itu tidak ada. Andaikan kata benar, kalau itu orang mukmin pasti sudah dikabarkan. Lah, lalu kemudian dikatakan kepadanya, "Nam, tidurlah engkau kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin baru. La alladhi la yukiduhu illa ahabbu ahlihi." Yang tidak akan pernah dibangunkan kecuali oleh keluarga yang paling dia cintai. Bayangkan, tidak terganggu. Hatta yab'athahu Allah min maj'ihi dalik, sampai kelak Allah membangkitkan dari pembaringannya, yaitu pada yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan. Inilah orang mukmin. Tapi wa in kana munafiqan, jika yang ada di kubur itu orang munafik atau orang kafir, ketika ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, sami'tun nasa yaqulun, saya telah mendengar orang-orang dulu berkata, qaulan, satu perkataan, faqultu mithlahu la adri, dan saya berkata sama dengan mereka, la adri, saya tidak mengetahui. Oleh karenanya sahabat, jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Karena ketika kita mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Menyesatkan kita dari jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Quran surat ke-6 ayat berapa itu? 112 ya. Coba dicek. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, monggo. Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Ayat 116 mungkin. Naam 116. Surat Baik. Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Orang munafik jika ditanya tentang Rasulullah, dia berkata, saya mengatakan, saya mendengar orang-orang dulu berkata, dan saya berkata seperti perkataan mereka, saya tidak tahu. Maka kemudian fayaqulan, kedua malaikat itu kemudian berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Sungguh saya telah mengetahui sesungguhnya engkau akan berkata demikian. Maka setelah itu apa yang terjadi? Fayuqalu lil ardi, maka dikatakan kepada bumi, kepada kubur itu, iltaimi alaihi, himpitlah atasnya, himpitlah mayat ini. Faltaimu alaihi. Lalu kemudian itu bumi pun menghimpit orang munafik dan kafir yang ada di kubur itu. Fatakhtalifu adla'uh, sampai kemudian tulang belulangnya remuk. Fala yazalu fiha mu'addaban, dan azab ini tak henti-hentinya, terus terjadi seperti itu. Hatta yab'athuhu Allah min madji'ihi dalik, sampai nanti Allah membangkitkan dari pembaringannya sampai hari kiamat. Sampai sangkakala kedua dibunyikan. Coba bayangkan. Tak henti-hentinya. Itu siksa di dalam kubur. Baik, baik-baik. Nah, sahabat-sahabat
yang saya cintai karena Allah. Itulah keadaan orang di dalam kubur. Dalam hadis yang lain, saya bacakan juga ya. Ini pada hadis yang cukup agak panjang ya, tapi saya potong agar mudah dipahaminya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran ya. Sebelumnya wa ya'tihi malakan, sama dengan redaksi yang pertama tadi. Ketika sudah masuk ke dalam kuburnya, maka datanglah dua malaikat. Ya. Fayajlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Fayaqul Rabbi Allah. فيقولان له وما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له maka kemudian فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت. Dua malaikat datang kepadanya nanti di kubur, lalu mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Mar-Rabbuk. Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Keduanya bertanya kembali, apakah agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Keduanya bertanya lagi, siapakah orang ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Ia menjawab, ia adalah utusan Allah. Keduanya bertanya, apakah yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Qara'tu kitab Allah. Wa amantu, dan saya beriman. Wa saddaqtu, dan saya membenarkannya. Tapi saya kadang-kadang, mohon maaf sekali, mendengar hadis-hadis seperti ini. Orang seringkali ada kebiasaan, mohon maaf ya, meninggal, lalu kemudian masuk ke dalam kubur, lalu kemudian seolah diajarkan dari atas kubur, yang kemudian mereka menyebutnya talqin. Sahabat-sahabat, jika kita ingin menjawab pertanyaan ini, ketika ditanya marrabbuk, siapa Rabbmu? Rabbi Allah, Rabb kami Allah. Dan ketika ditanya madinuk, apa agamamu? Kita akan jawab dini al-Islam. Ketika dikatanya ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, kita akan menjawab huwa Rasulullah. Lalu ketika ditanya apa yang kau ketahui? Qara'tu kitab Allah, saya membaca kitab Allah. Wa amantu bi, saya beriman. Wa saddaqtu, dan saya mempercayainya, membenarkannya. Maka jawabannya adalah bukan diajarkan ketika kita mati. Hidup dengan amal soleh di dunia, iman dan amal soleh, maka insya Allah kita akan menjawab dengan benar. Fadzalika qauluhu. Nah, dari ayat ini Rasul mengatakan, ditambahkan dalam satu riwayat, maka kemudian dibacakan Quran surat 14 ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Silakan. Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Renungkan baik-baik ya. Di dunia dia beriman, lalu konsisten. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan juga kelak di kuburnya. Karena keteguhan imannya di dunia, maka Allah berikan keteguhan ucapan ketika kelak di kuburnya. Inilah. Maka jawabannya kenapa benar. Nah, sama dengan bahkan ketika sakaratul mautnya buat orang beriman itu, karena keteguhan iman dia di dunia, ketika dia sakaratul maut pun malaikat memberikan ucapan dengan hal yang sangat indah. Apa kata malaikat? Jangan kamu merasa takut akan masuk ke dalam kubur. Jangan kau sedih, kau tinggalkan seluruh apa yang kau miliki di dunia. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Itu ketika hendak meninggal. Ketika dikubur pun demikian. Ayat ketika hendak meninggal itu didatangi oleh malaikat, dan malaikat
kemudian memberi semacam hiburan buat kita dengan berkata, jangan kau takut, jangan kau sedih, berbahagia dengan surganya Allah, ada dalam Quran surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata, ini di dunia ya, Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia konsisten, teguh pendiriannya, meneguhkan pendirian mereka dengan iman itu. Ketika kematian datang, turunlah malaikat kepada mereka dengan berkata, jangan kau takut mati. Jangan kau takut menuju alam barzakh. Jangan kau sedih karena kau tinggalkan harta keluargamu, senangnya dunia. Dan berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Demikian juga ketika dikubur tadi. Dia karena teguh imannya di dunia, ketika ditanya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ketika jawaban-jawaban itu benar, apa kemudian yang diberikan? Sama dengan hadis pertama saya baca, fayunadi munadi minas sama. Maka kemudian diseru oleh Sang Maha Penyeru dari langit. Apa seruannya? An sadaqa abdi. Sungguh hambaku ini benar. Fafrishuhu minal jannah. Bukakan, hamparkan permadani surga. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikan pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu yang tembus ke surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Lalu kemudian keluarlah aroma yang sangat wangi dan cuaca yang sangat nyaman. Ya, lahu bagi orang itu fi qabrihi di dalam kuburnya. Lalu kemudian wa yufsahu lahu fi qabri, lalu diluaskan kuburnya madda basarihi, sejauh mata memandang. Tapi bagi orang kafir, bagi orang munafik, ketika ditanya, dia seperti terengah-engah. Hadisnya begitu. La adri, saya tidak tahu. Begitu selanjutnya. Maka kemudian ketika jawaban itu tidak ada, tidak bisa jawab dengan benar karena kekafiran dia di dunia. Fafrishuhu minan nar. Hamparkan hamparan dari api neraka di kuburnya. Wa albisuhu minan nar, dan pakaikan pakaian neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu yang tembus ke neraka. Fayatihi min harriha, lalu ketika dibuka pintu yang tembus ke neraka, lalu keluarlah aroma busuk. Mohon maaf, fayatihi min harriha, lalu keluarlah cuaca yang sangat panas, wasumumiha, dan bau yang sangat busuk, wayudiku alaihi, dan dihimpit atasnya kubrahu, kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya remuk. Nah, ini sekelumit tentang orang yang berada di dalam kubur. Masih banyak hadis. Saya sampaikan lagi dua lah. Sedikit ya, baru kita ada pertanyaan. Karena juga saya ingin menjawab pertanyaan yang kemarin tersisa. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan ya, oleh Imam Tirmidzi. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatin. Fara'a nasan ka'annahum yastakshirun. Qala, ama innakum law aktsartum dhikra hadimil laddat لشغلكم عما أرى فأكثروا ذكر حادم اللذات الموت فإنه لم تأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود
فإذا دفن العبد المؤمن قال له قبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له بابا إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. Ini hadis lain, saya bacakan karena agak berbeda isinya. Rasulullah SAW satu kali masuk ke masjid untuk salat. Dahala Rasulullah SAW li salatin. Ya, Rasulullah masuk untuk salat ke dalam masjid. Lalu beliau melihat orang-orang seolah-olah mereka banyak sekali tertawa. Maka beliau mengatakan, seandainya kalian banyak mengingat kematian, niscaya itu akan menyibukkan kalian, niscaya itu telah menyibukkan kalian sehingga lupa terhadap apa yang aku lihat saat ini. Jadi Rasulullah ketika mau masuk ke dalam masjid, banyak lagi para sahabat yang tertawa. Lalu Nabi mengatakan, andaikan kalian banyak mengingat kematian, maka aku tak akan menyaksikan seperti apa yang kalian lakukan ini. Oleh karena itu kata Nabi, perbanyaklah mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil laddat. Kenapa sahabat? Dengan banyak ingat mati akan membuat kita bersemangat berbuat baik, memperbanyak perbuatan baik, dan membuat perbuatan baik kita lebih berkualitas. Dan kalau kita banyak ingat mati, akan membuat kita sekuat tenaga menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridha. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, karena tidaklah datang satu hari pun pada kubur, melainkan kubur itu akan berkata, Ana baitul ghurbah, aku ini rumah kesunyian. Ana ini rumah sunyi. Wa ana baitul wahdah, dan aku ini adalah rumah kesendirian. Wa ana baitul turab, ana ini rumah tanah. Wa ana baitul dud, aku ini rumah belatung. Wa idza dufinal abdul mu'min, ketika seorang hamba beriman dikuburkan, maka kubur mengatakan kepadanya, kata kubur apa? Marhaban wa ahlan. Ketika orang mukmin itu dikubur, kubur itu berkata, selamat datang. Sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai di atas orang yang berada di permukaanku, artinya di bumi ini. Jika kamu telah kembali kepadaku, maka kamu akan melihat apa yang aku perbuat untukmu. Apa yang dia perbuat? Maka diluaskanlah untuknya kuburnya sepanjang mata memandang, dan pintu surga dibukakan untuknya. Sementara jika orang fajir, wa idza dufinal abdul fajir, jika yang dikubur itu seorang hamba pendosa, durhaka, awil kafir, atau orang yang kafir, maka kubur mengatakan kepadanya, la marhaban wala ahlan. Tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada penyambutan. Sungguh kata dia, engkau adalah orang yang paling aku benci yang hidup di antara permukaanku, yaitu di muka bumi ini. Jika aku tak berpaling darimu hari ini, kamu kembali kepadaku, lalu engkau akan melihat apa yang akan kuperbuat terhadapmu. Maka kemudian bumi itu menghimpitnya hingga bertemu dengan tulang rusuknya, kemudian menjadi hancur. Itulah gambaran. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan, orang yang nanti ada di kubur, kata Rasulullah SAW, orang yang kafir, orang munafik, dikatakan dalam Quran pada surat 20 ayat 124. Monggo. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Surat 20, Surat Toha ayat ke-124. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari perintahku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa berpaling dari peringatanku di dunia ini, dari Quran, dari agama, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Lalu sahabat tanya ketika Rasulullah menyampaikan ini, qala atadruna mal ma'isyatu donku, kata Nabi, tahukah kalian, kata Nabi, apa itu yang disebut ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit? Saya ulangi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa berpaling dari peringatanku di dunia ini, berpaling dari agama, dari Quran dan sunnah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Lalu ketika Nabi membacakan ayat ini, Nabi bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal ma'isyatud donku? Wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu ma'isyatud donku? Kehidupan yang sempit? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Adzabul kafir fi qabrihi. Ma'isyatan donka itu kehidupan sempit adalah adab orang kafir di dalam kuburnya. Adab orang kafir di dalam kuburnya. Apa itu isi adabnya? Perhatikan. Walladhi nafsi biyadihi wa innahu yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinninan. Kata Nabi, baik, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi. Walladhi nafsi biyadih, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi mengatakan, wa innahu yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinnian. Nanti orang kafir munafik itu sungguh ia akan dikuasai oleh 99 tinin. Dia akan dililit oleh 99 tinin. Lalu Nabi berkata, atadruna mat tinin? Tahukah kalian apa itu tinin? Nabi mengatakan, sab'una hayyatan. Likulli hayyatin sab'u ru'usin yalsa'unahu wa yakhdisunahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, tinin itu adalah sekelompok, ya, yang terdiri dari 70 ular. Sekelompok yang terdiri dari 70 ular. Dan setiap ular memiliki 7 kepala. Dan dia akan menggigitnya, ya, dan melilitnya hingga nanti hari kiamat. Itulah tinin. Nah, sahabat-sahabat yang saya muliakan dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya. Diriwayatkan ada seorang menemui Umar bin Abdul Aziz. Lalu melihatnya telah berubah pucat karena banyak beribadah. Ia heran dengan perubahan tersebut dan perubahan sifatnya Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai dariku, karena pucatnya itu, ya, bagaimana sekiranya engkau melihatku setelah 3 hari dimasukkan ke dalam kubur, dalam keadaan 2 mata keluar dan mengalir di atas pipi, dan pada kedua bibir terkelupas dari gigi, nanah dan ulat keluar dari kerongkongan, dan mulut, perut menggelembung di atas dada, dan dubur keluar dari tulang sulbi. Niscaya saat itu aku akan melihat sesuatu yang lebih mengherankan dari apa yang kamu lihat sekarang ini. Begitulah Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena mengingat kematian, beliau kemudian ibadahnya luar biasa. Saat dilihat oleh ponakannya, dia heran keadaan Umar bin Abdul Aziz demikian. Lalu Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, engkau akan lebih heran ketika melihatku nanti 3 hari dimasukkan ke dalam kubur, di mana keadaan kedua mataku keluar, mengalir di atas pipi, dan kedua bibirku terkelupas dari gigi. Nanah ulat keluar dari kerongkongan dan mulut. Perut menggelembung di atas dada. Dan dubur keluar dari tulang sulbinya. Niscaya kamu akan melihat sesuatu yang lebih mengherankan. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, inilah gambaran para salafus saleh, orang-orang terdahulu, karena mengingat kematian, menjadikan
Orang-orang ini baik dan sangat luar biasa. Semoga kita juga demikian. Semoga Allah merahmati kita dengan kita mengingat tentang keadaan alam kubur dan kematian. Semoga ini menjadi pelecut kita untuk sekuat tenaga meninggalkan perkara-perkara yang Allah tidak suka, dan sekuat tenaga menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata sudah Bolehkah setengah satu 3 ya Ustaz pertanyaan, ya. Ustaz? Satu aja. Itu aja ya Ustaz ya. Nanti insya Allah pertanyaan yang lainnya disimpan pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah Yasin yang dibacakan anak untuk orang tua yang sudah meninggal itu sampai ke almarhum atau bagaimana, Ustadz? Apakah sama dengan doa? Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya abarruhuma ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, masihkah tersisa kebaikan yang bisa saya lakukan untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Nabi mengatakan, arba hisal, ada 4. Apa itu? Yang pertama, ad-du'a lahuma, doakanlah. Doakanlah keduanya. Doakan. Jangan pernah berhenti. Doakan keduanya. Ya, doakan. Nah, sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan nyampe, ada yang juga tidak. Wallahu alam. Ulama berbeda pendapat. Ya. Saya mengambil yang doa saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun keduanya. Kemudian wa infadu ahdihima, penuhilah janji-janji keduanya. Wa ikramu sadiqihima, dan muliakanlah teman-temannya. Bersedekahlah atas namanya. Intinya adalah satu hal juga. Setiap kita berbuat baik di dunia ini, maka orang tua kita mendapatkan kebaikannya. Karena sungguh kebaikan kita karena didikan orang tua kita. Wallahu a'lam. Masih 5 menit lagi, Ustadz. Ini ada yang mendesak sekali, mohon maaf. Satu lagi, apa yang terjadi antara waktu meninggal dengan waktu dikuburkan kalau jedanya panjang? Di Prancis ini bisa sampai 3 sampai 10 hari. Selama itu keluarga dan teman boleh mengunjungi si mayat. Apakah si mayat itu tahu ada orang yang mengunjunginya? Maksudnya mengetahui siapa saja yang melayat dalam arti di sini. Terima kasih. Sungguh berdosa. Ya, kita menahan sebegitu lamanya. Ya, tanpa ada udzur syar'i, kecuali ada udzur syar'i. Oleh karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika beliau berpesan kepada Ali, ya Ali, thalathatun la yuakhirha. Ada 3 perbuatan sama sekali tidak boleh kau tunda. Apa itu? As-salatu idza atat. Salat kalau sudah datang waktu, jangan ditunda. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat. Jenazah kalau sudah tiba, cepat mandikan, kafani, salat kubur. Kalau dia orang baik, engkau telah mempercepat dia untuk meraih kebaikannya. Ini pesan Rasulullah SAW. Pada persoalan itu saya tidak bisa jawab, tapi berdosa bagi orang yang menahan. Cepat, cepat ya ikhwah. Ya, ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Kecuali karena udzur syar'i, saya nggak tahu di negara-negara di mana mungkin tidak bisa dilangsungkan secara cepat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir pula kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah, apakah di pekan depan kita masih akan melanjutkan di tema yang sama atau bagaimana, Ustaz? Izin bertanya. Nanti kita pikirkan. Kita terus aja nih. Ya, sengaja kadang-kadang ya kitab dibaca lalu kita sisipkan tema-tema itu tentang ya yang menyebabkan kita lebih bersemangat beribadah lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kajian ini bisa disimak kembali di YouTube dan insya Allah rekamannya akan dibagikan melalui grup WhatsApp Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Untuk itu, Bapak dan Ibu semua tetap bersama kami. Insya Allah di grup WhatsApp Majelis Ta'lim Qalbun Salim akan dibagikan undangan-undangan ataupun jadwal kajian setelah ini. Marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.